Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan subbab diferensial turunan, menentukan turunan dan aturan dasar turunan. Perkenalkan, nama saya Lintang Anggreni Kusumaratri dengan NIM 2024-31083 dan ada teman saya Saufiananda Wijaya, NIM 2024-31084. Dan saya Rafael Lauren Willing dengan NIM 2024-31085. Saya Abdul Hakia Sugianto dengan NIM 2024-31084. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi turunan. Turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Untuk notasi turunan fungsinya yaitu dy per dx sama dengan f aksen x. Untuk keterangannya, f aksen x merupakan turunan dari fx. Ya, aksen x kan turunan dari dy per dx sama dengan df fungsi x per dx merupakan. Dan untuk perluasan dari fungsi limit, yaitu f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 untuk fx plus h kurang fx per h. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan turunan dari fungsi. Turunan ini bisa ditentukan tanpa adanya proses limit. Untuk kebutuhan ini dirancang teorema atau pernyataan mengenai turunan dasar, turunan dari operasi aljabar pada dua fungsi, lalu ada aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi dan juga turunan fungsi inverse. Lalu terdapat aturan dasar turunan, yaitu ada dua. Yang pertama ada turunan konstanta, yaitu bilangan konstanta jika diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Dapat dilihat secara sistematis itu bisa dituliskan seperti yang tertera di presentasi. Lalu yang kedua itu ada turunan fungsi eksponen, yaitu turunan dari fungsi eksponen terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Dan dua bagian lainnya tertera di dalam presentasi. Selanjutnya, perkalian turunan fungsi. Perkalian turunan fungsi terbagi menjadi dua macam, yaitu perkalian fungsi dengan bilangan skalar dan perkalian dua fungsi. Turunan dari perkalian fungsi dengan bilangan skalar dapat dirumuskan sebagai fungsi x sama dengan k kali u, x menjadi f aksen, x sama dengan k kali u aksen dalam kurung x. Berbeda dengan turunan penjumlahan dan pengurangan dua fungsi. Turunan dari perkalian dua fungsi harus mencari turunan dari masing-masing fungsi yang kemudian disubstitusikan pada rumus sebagai berikut. Fx sama dengan ux kali vx menjadi f aksen x sama dengan u v aksen plus u aksen v. Pembagian turunan fungsi. Turunan dari pembagian dua fungsi harus menurunkan masing-masing fungsi. Kemudian substitusikan pada rumus turunan pembagian sebagai berikut. F aksen sama dengan ux per vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Turunan fungsi aturan. Aturan rantai pada turunan suatu fungsi merupakan turunan yang dilakukan berturut-turut pada suatu fungsi. Aturan rantai secara matematis dituliskan sebagai berikut. Misalkan u adalah fungsi dalam x dan y, di mana u terdiferensialkan sehingga dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Baik, untuk contoh soalnya, yang pertama ada fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3 dikali 2x pangkat 2 plus 1. Didapatkan ux sama dengan 4x pangkat 3 min 3, u aksennya menjadi 12x pangkat 2. Mengapa begitu? Karena
turunan dari 4x pangkat 3, ini 3 dikali 4 sama dengan hasil 12, lalu pangkat 3-nya ini di min 1. Maka didapatkan hasil U aksennya 12x pangkat 2. Nah, mengapa min 3-nya ini tidak dimasukkan dalam U aksen? Karena min 3 ini berdiri sendiri. Lalu ada Vx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v plus v aksen dikali u. Maka kita masukkan semuanya angka yang sudah kita dapatkan tadi. Didapatkan dikali 2x kuadrat plus 1 plus 4x dikali 4x pangkat 3 min 3. 24x pangkat 4 plus 12x hasilnya 40 pangkat 4 plus 12x pangkat 2 min 12x. Lalu untuk soal yang kedua, ada gx sama dengan x kuadrat plus 2. Itu seperti mengelompokkan mencari u dan u aksen, u, v, dan v aksen. Nah, lalu U ini didapatkan X kuadrat plus 2X plus 1, maka U aksennya adalah 2X plus 2. Mengapa bisa mendapatkan 2X ini? Karena didapatkan dari hasil X kuadratnya ini. Angka 2-nya dikalikan 1 karena variabel X-nya ini adalah 1. Maka didapatkan hasil 2X plus 2 untuk U aksen. Lalu untuk V-nya 5X min 2 dan V aksennya menjadi 5. Langsung memasukkan ke dalam rumusnya F aksen sama dengan U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U per V kuadrat. Nah, sama dengan 2X plus 2 dikali 5X min 2 dikurangi 5 dikali X kuadrat plus 2X plus 1 per 5X min 2 kuadrat. Dapatkan hasil dari perhitungan 10 kuadrat min 5X kuadrat plus 10X plus 5 per 25x kuadrat min 20x plus 4 sama dengan 5x kuadrat min 4x min 9 per 25x kuadrat min 20 plus 4. Itu hasil dari soal kedua. Lalu kita ke materi trigonometri, fungsi trigonometri dan sinus, kosinus, serta tangannya. Dengan syarat perbandingan sinus, kosinus, dan tangan harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Pada dasarnya, trigonometri mengacu pada definisi turunan. Fungsi-fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan tan x. Keduanya mempunyai turunan atau dapat didiferensialkan. Hal itu dibuktikan dengan rumus f aksen x sama dengan lim x mendekati 0, fx plus h min fx per h, seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi. Lalu istilah dasar di trigonometri, biasanya kita sudah mempelajari di SMA ya. Untuk istilah dasar trigonometri ini sendiri, kita akan mereview atau mengulas lagi agar kita tidak lupa ya. Nah, untuk trigonometri ini, rumus trigonometri dasar yaitu di sini ada segitiga. Nah, di bagian sini adalah sisi depan, lalu di bagian sini adalah sisi miring. Nah, di bagian bawah ada, lalu gimana sih cara sin cos? Sin kostan ini didapatkan rumus depan miring. Nah, untuk cosnya itu didapatkan rumus samping per miring. Tan itu depan per miring. Kalau misal cara mudahnya adalah kosami, sindemi, tan desa, guys. Nah, terus lalu ada rumus trigonometri. Nah, untuk rumus trigonometri sendiri kita sudah masuk di materi kita utama, yaitu ada yang pertama rumus fx sama dengan sin x, maka f aksennya menjadi cos x. Lalu yang kedua ada fx cos x akan jadi min sin x. Fx sama dengan tan x, f aksennya menjadi secant kuadrat x. Fx-nya, lalu yang keempat ada fx sama dengan kotangan x sama dengan f aksen cos min cosecant kuadrat x.
Lalu yang kelima ada fx sama dengan secant x, didapatkan f aksennya ini menjadi secant x dikali tan x. Lalu yang rumus ke-6, fx sama dengan cosecant x sama dengan f aksen x min cosecant x kali cos x. Lalu ada contoh soal dari fungsi turunan trigonometri. Yang pertama, tentukan y aksen dari y sama dengan 4 cos x min 2 sin x. Jawabannya adalah, yang pertama kita harus mencari y dan y. Mencari y aksen ya guys ya. Jadi di sini ada contoh soal dari trigonometri. Nah, untuk trigonometri sendiri, yang pertama ada tentukan y aksen dari y sama dengan 4 cos x min 2 sin x. Maka y aksennya menjadi 4 min sin x min 2 cos x. Sehingga y aksennya min 4 sin x min 2 cos x. Itu didapatkan hasil dari rumus yang sebelumnya ini. Nah, lalu yang kedua, ada tentukan y aksen dari y sama dengan 4 sin x plus 5 cos x. Maka y aksennya 3 cos x plus 5 min sin x. Sehingga y aksennya 3 cos x min 5 sin x. Lalu soal nomor 3, tentukan y aksen dari y sama dengan min 2 cos x. Maka didapatkan hasilnya y aksen sama dengan 2 sin x. Lalu yang soal terakhir, jika fx sama dengan cos x pangkat 2 min 3x, maka f aksennya adalah didapatkan hasilnya menjadi 3 min 2x dikali sin x kuadrat min 3x. Kemudian turunan fungsi logaritma. Fungsi merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial yang disebut fungsi logaritma. Fungsi ini direpresentasikan sebagai log bx, di mana b adalah basis logaritma. Nilai x adalah nilai yang sama dengan basis logaritma yang dipangkatkan dengan bilangan tetap y. Sehingga bentuk umum fungsi logaritma adalah persamaan y sama dengan log bx. Kemudian rumus logaritma. Ada tiga rumus logaritma. Yang pertama turunan dari ln x. Turunan dari ln x bernilai kebalikan dari x. Rumus untuk turunan dari ln x diberikan di bawah ini. Untuk y sama dengan ln x, maka turunannya adalah ln x sama dengan d per dx. Untuk ln x sama dengan 1 per x. Untuk x lebih dari 0. Yang kedua, turunan dari log ax. Turunan logaritma dengan basis a dan nilai x dievaluasi sebagai kebalikan dari perkalian x dan ln a. Dan untuk rumusnya yaitu log bx sama dengan ln x per ln b. Dan untuk turunan dari log bx yaitu d per dx untuk log b. Dan yang kedua yaitu turunan dari log ax. Turunan logaritma dengan basis a dan nilai x dievaluasi sebagai kebalikan dari perkalian x dan ln a. Untuk rumusnya yaitu log b x sama dengan ln x per ln b. Turunan dari log bx yaitu d per dx log bx sama dengan 1 per x ln b. Untuk x lebih dari 0 dan b lebih dari 0 dan b tidak sama dengan 1. Dan ketiga yaitu turunan dari ln fx. Turunan dari ln fx dievaluasi menjadi turunan dari fx dibagi dengan fx. Untuk rumusnya yaitu d per dx ln ux sama dengan 1 per ux kali ux. Contohnya, y sama dengan ln 3x kuadrat ditambah 5. Untuk turunannya yaitu d per dx untuk ln x kuadrat ditambah 5 sama dengan 1 per 3x kuadrat tambah 5 dikali 6x. Sama dengan 6x per 3x kuadrat ditambah 5. Kemudian contoh soal. Misalnya, carilah turunan dari ln x2 tambah 4. Yang pertama, P aksen X sama dengan D per DX ln X2 tambah 4. Dengan menggunakan rumus, tentukan nilai
D per dx dalam persamaan fx sama dengan f aksen x per fx. Maka P aksen x sama dengan 2x per x2 tambah 4. Kemudian turunan dari log 2x. D per dx untuk log 2x sama dengan D per dx log 2x 2 per dx 2x. Untuk contoh soal yang lebih gampang, misalkan fx sama dengan ln x, maka untuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan 1 per x kali d per dx. Maka diperoleh f aksen x sama dengan 1 per x. Dan yang kedua, fx sama dengan ln 2x kuadrat kurang 1. Maka f aksen x sama dengan 1 per 2x kuadrat dikali 1 kali d per dx untuk 2x kuadrat kurang 1. F aksen x sama dengan 1 per 2x kuadrat dikurang 1 dikali 4x. 4x merupakan turunan dari 2x kuadrat kurang 1. Maka hasil yang diperoleh yaitu f aksen x sama dengan 4 per 2x kuadrat kurang 1. Baiklah, selanjutnya terdapat turunan fungsi eksponen. Jika y sama dengan fx merupakan fungsi eksponen, maka bentuk umumnya adalah y a pangkat gx. Di sini turunan fungsi eksponen ada dua, yaitu umum dan basis E atau alami. Yang pertama itu terdapat turunan fungsi eksponen umum, di mana jika y sama dengan a pangkat gx, maka turunan y terhadap x adalah dy per dx sama dengan a pangkat gx ln a dikali g aksen x, di mana a pangkat gx ini adalah fungsi eksponensial tetap. Lalu ln a itu turunan dari basis eksponen a, lalu g aksen x itu turunan dari fungsi pangkat gx. Lalu yang kedua ada eksponen alami atau basis E. Di sini jika Y sama dengan E pangkat GX, maka turunan Y terhadap X adalah DY per DX sama dengan E pangkat GX dikali G aksen X. Di mana E pangkat GX itu fungsi eksponensial tetap. Lalu selanjutnya itu ada GX dan G aksen X itu dapat berupa konstanta atau fungsi lain dan juga turunan dari fungsi GX itu sendiri. Lalu di sini terdapat 4 rumus seperti yang tertera dalam presentasi dengan penjelasan sebagai berikut. Ini terdapat A lebih dari 0. A tidak sama dengan 1. Itu adalah basis eksponen. Lalu A pangkat GX itu fungsi eksponensial basis A, lalu ln A itu ada logaritma natural basis A, G aksen X itu turunan dari fungsi pangkat GX. Ini dapat menggunakan aturan rantai. Lalu ada E pangkat GX itu fungsi eksponensial alami. Dan jika Y sama dengan E pangkat X, maka DY per DX-nya adalah E pangkat X. Oke. Selanjutnya terdapat contoh soal turunan fungsi eksponen. Yang pertama itu ada umum, yang kedua ada alami, dan juga ada aturan rantai yang akan kita gunakan dalam mencari dari rumus umum dan alami itu sendiri. Di sini kita ada contoh soal, yaitu tentukan turunan dari Y sama dengan 2 pangkat X kubik ditambah 1. Di sini kita memberi keterangan, di mana A sama dengan 2, lalu GX sama dengan X kubik plus 1, sedangkan G aksennya itu, G aksen X-nya itu 3X kuadrat. Karena ini aksen dan merupakan turunan dari GX, jadi ini 3 ini kita pindah ke depan dan X-nya itu menjadi 2. Ini karena cuman variabel 1, jadi dianya menghilang. Jadi ini adalah turunan dari GX itu sendiri. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu DY per DX. Sama dengan 2 pangkat X kubik ditambah 1 ln 2
dikali 3X pangkat 2. Ini ln 2 karena A-nya adalah 2. Jadi dimasukkan ke sini. Lalu ini adalah hasil akhirnya. Dan yang kedua itu ada fungsi alami. Dan yang selanjutnya itu terdapat fungsi alami. Yaitu di sini saya memberikan contoh soal. Y sama dengan E pangkat sin X kuadrat. Di mana Gx-nya itu sin X kuadrat. Dan turunan dari sin X kuadrat itu cos X kuadrat dikali 2X. Turunan ini menggunakan aturan rantai. Ini adalah aturan rantainya. Jadi di sini kita masukkan ke dalam rumus ini. Di mana dy per dx itu sama dengan E pangkat sin X kuadrat dikali cos X kuadrat dikali 2X. Lalu ini adalah hasil akhirnya. Di aturan rantai ini sendiri, terdapat Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Di sini kita bisa menentukan aturan rantai itu sesuai langkah-langkah di bawahnya, yaitu pertama mengidentifikasi fungsi, lalu yang kedua turunkan fungsi luar, lalu yang ketiga turunkan fungsi dalam, dan gabungkan hasilnya. Oke, jadi dari satu soal ini didapatkanlah jawaban dy per dx-nya sama dengan 2x E pangkat X kuadrat. Ini adalah contoh soalnya. Baiklah, selanjutnya terdapat contoh perkalian dan pembagian. Yang pertama itu ada perkalian, di mana rumusnya adalah dy per dx sama dengan u aksen x kali vx ditambah ux dikali v aksen x. Oke, di sini saya ada contoh soal, yaitu tentukan turunan dari y sama dengan x dikali e pangkat x kuadrat plus 1. Baiklah, saya ada contoh soal, yaitu menentukan turunan dari y sama dengan x dikali e pangkat x kuadrat plus 1. Di sini kita buat dahulu diketahuinya, yaitu ux-nya sama dengan x, lalu vx-nya itu e pangkat x kuadrat plus 1. Lalu ada u aksen x, di mana ini turunan dari ux, dan v aksen x. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan 1 dikali e pangkat x kuadrat plus 1, plus x dikali e pangkat x kuadrat plus 1 dikali 2x. Lalu selanjutnya kita sederhanakan lagi, dan dapatlah hasil akhirnya. Dan yang terakhir itu terdapat pembagian, di mana rumusnya itu dy per dx sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Di sini terdapat soal, yaitu e pangkat x per 1 plus e pangkat x. Ini adalah penjelasan dari diketahuinya, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan e pangkat x, 1 per e pangkat x, min e pangkat x dikali e pangkat x per 1 plus e pangkat x kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi ini, sampai dia menjadi dy per dx sama dengan e pangkat x per 1 plus e pangkat x kuadrat. Dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu siklometri. Fungsi turunan siklometri berhubungan dengan fungsi-fungsi inverse dari fungsi trigonometri seperti arcsin, arccos, dan arctan. Fungsi-fungsi ini disebut fungsi siklometri. Secara umum, turunan fungsi siklometri membantu kita menentukan perubahan nilai fungsi inverse trigonometrik seiring perubahan inputnya. Nah, siklometri disebut juga dengan fungsi inverse trigonometri atau arcus atau kebalikan dari trigonometri. Nah, tadi sudah dijelaskan siklometri itu kebalikan dari trigonometri yang awalnya dari y sin x menjadi x sama dengan arcsin y atau x sama dengan sin akar min 1 y. Yang awalnya y sama dengan cos x menjadi x sama dengan arcos y atau x sama dengan sin pangkat min 1 y. Yang ketiga, y sama dengan tan x itu menjadi x sama dengan artan a atau x sama dengan tan pangkat min 1 y. Yang keempat, y kotan x menjadi x sama dengan arkotan
Y atau X sama dengan kotan pangkat min 1 Y. Yang kelima, Y sama dengan sek X menjadi X sama dengan arcsek Y atau X sama dengan sek pangkat min 1 Y. Yang keenam, Y sama dengan cosec X menjadi X sama dengan arcosec Y atau X sama dengan cosec pangkat min 1 Y. Nah, sekarang kita masuk ke rumus turunan fungsi siklometri. Di sini ada 6 rumus dari arcsin sampai arcosec. Yang pertama, Y sama dengan arcsin X itu menjadi Y aksen 1 per akar 1 min X kuadrat. Yang kedua ada Y sama dengan arcos X menjadi Y aksen min 1 per akar 1 min X kuadrat. Yang ketiga yaitu Y sama dengan arctan X menjadi Y aksen sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Yang keempat, Y sama dengan arcotan X menjadi Y aksen min 1 per X kuadrat plus 1. Yang kelima, Y aksen arcsek X itu menjadi Y aksen 1 per X akar X kuadrat min 1. Yang keenam, yang terakhir yaitu Y aksen, yang terakhir yaitu Y sama dengan arcosec X menjadi Y aksen sama dengan min 1 per X akar X kuadrat min 1. Oke, sekarang kita buktikan bagaimana bisa mendapatkan 1 per akar 1 min X kuadrat. Caranya yaitu tadi sudah dijelaskan Y sama dengan arcsin X itu bisa menjadi X sin Y. Nah, sekarang kita turunkan menjadi X min sin Y sama dengan 0. Terus diturunkan implisit menjadi 1 min cos Y kali Y aksen sama dengan 0. Y sama dengan arcsin X dibalik jadi X sin Y lalu diturunkan menggunakan implisit. Yang min cos Y kali Y aksen sama dengan min 1 itu minnya bisa dicoret lalu dilanjutkan dengan Y aksen menjadi 1 per cos Y. Nah, cos Y itu diturunkan menjadi sekan Y. Sekan Y itu kebalikan dari cos. Sedangkan cos itu sami, maka sek menjadi misa, miring per samping. Nah, miringnya itu 1 dan sampingnya itu akar 1 min X kuadrat, maka menjadi Y aksen sama dengan 1 per akar 1 X kuadrat. Kita lanjut. Yang kedua, Y sama dengan arcos X menjadi Y aksen sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Caranya yang awalnya Y arcos itu kita balik menjadi X cos Y lalu diturunkan menggunakan implisit menjadi X min cos Y sama dengan 0. Habis itu pindah ruas menjadi sin Y kali Y aksen sama dengan min 1. Setelah itu Y sama dengan Y aksen sama dengan min 1 per sin Y. Nah, min 1 per sin Y itu diturunkan menjadi min cosec Y. Nah, sedangkan min cosec Y itu kebalikan dari sin. Sin itu demi, maka cosec menjadi mi D. Miring per depan. Yang miringnya 1, depannya itu akar 1 min X kuadrat. Baik, terima kasih sudah menonton ya. Baik, terima kasih sudah menonton video presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.